beribadah di rumah kita masing-masing itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Halo adik-adik sekolah minggu, shalom semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, walaupun pada pagi hari ini kita masih ibadah secara online, namun ini tidak akan mengubah semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya udah siap belum untuk beribadah kepada Tuhan? Harus siap ya. Untuk lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi Bertemu dalam kasih-Nya. 1, 2, 3. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, setelah kita bernyanyi, mari sekarang kita bersatu dalam doa sebagai doa pembukaan kita ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau limpahkan pada kami semuanya sampai pada pagi hari ini ya Bapa. Kami masih bisa beribadah secara online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami untuk kami dapat fokus dalam menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau sertai semua guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Semoga corona ini cepat selesai dan kami dapat berkumpul secara langsung bersama-sama lagi di gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya kita bernyanyi lagi ya. Harus semangat. Sekarang kita bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, selanjutnya kita membaca titah. Kali ini kita membaca titah ke-5 sampai dengan ke-8. Adik-adik di rumah semuanya, kita membaca secara bersama-sama ya. Teksnya akan kakak tampilkan.
mengumpulkan persembahan. Walaupun kita sekarang ibadah secara online, namun adik-adik sekolah minggu tetap memberi persembahan ya. Untuk lagu persembahan kita bernyanyi Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami di setiap perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sanses. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jadi sekarang waktunya kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersikap berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta Tuhan buat kami anak-anak sekolah minggu. Karena sampai pada saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Oke, jadi hari ini ibadah kita, kebaktian kita, renungan kita diambil dari Kejadian 6 ayat 5-7. Kejadian 6 ayat 5-7. Perjanjian lama ya adik-adik, udah dapat semuanya? Ya, nanti kakak bakalan bacain di sini, adik-adik bisa ikutin ya dari rumah. Jadi kita baca ya bareng-bareng.
Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita dengar nih, tadi kan ada kata-kata jahat gitu ya. Nah, lawan kata jahat itu apa sih? Baik ya. Jadi, tema kita pada hari ini berbuat baik. Jadi anak-anak sekolah minggu, kakak mau tanya, kelas kecil dulu ya. Misalnya nih Kak Blesya, Kak Vina gitu kan, atau kakak-kakak yang lain, Kak Karit. Apa sih perbuatan baik itu yang kakak-kakak tahu? Contohnya nih, ketika disuruh mama belajar ya. Nah, mau belajar itu salah satu perbuatan baik. Kemudian mama suruh makan ya nak ya, makan sayur gitu kan. Adik-adik mau, itu juga salah satu perbuatan baik. Nah, sekarang kakak mau tanya sama anak-anak kelas besar. Bang Abram, terus siapa lagi ya? Kak Stefani dan kakak-kakak yang lain, Kak Neta gitu ya. Kakak mau tanya, apa sih perbuatan baik yang pernah adik-adik lakukan di sekolah, di rumah gitu apa? Terus ketika kalian melakukan perbuatan baik, kira-kira itu untuk siapa sih? Apakah untuk Tuhan, untuk orang tua, atau untuk diri sendiri gitu? Nah, jadi kakak mau ceritain kenapa sih kita bisa berbuat baik, karena Tuhan Yesus itu udah baik banget ya buat kita. Kita itu disayangin, dikasih orang tua yang baik, dikasih keluarga yang baik, dikasih hidup berkecukupan supaya kita bisa makan juga, kita bisa sekolah. Itu semua kebaikan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, sudah sepatutnya juga berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, maka Tuhan senang, orang tua senang, dan kita pun senang ketika melakukan perbuatan yang baik. Nah, coba deh kalau misalnya kita melakukan perbuatan tidak baik. Contohnya, melawan orang tua. Ketika kita melawan itu pasti ada rasa penyesalan kan di dalam hati, kayak aduh kenapa ya aku harus lawan mama gitu, padahal kan harusnya aku menghormati mama gitu, menghormati papa. Kemudian yang kedua, kenapa ya aku mencontek gitu kan. Ketika kita misalnya dapat nilai baik tapi kita mencontek, pasti rasanya nggak puas gitu loh. Beda sama kita benar-benar belajar gitu kan, kita dapat nilai baik itu rasanya puas banget gitu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ada perasaan nggak enak gitu di dalam hati, takut sama akibatnya gitu. Ketika kita melakukan perbuatan baik, apa sih akibat yang kita dapat? Kita disayang Tuhan, kita disayang orang tua, kita juga senang. Tapi ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita pusing, nanti gimana ya akibatnya gitu, kita dimarahin orang tua, terus kita juga sedih gitu. Jadi ketika kita misalnya berbuat yang tidak baik, Tuhan itu sedih loh adik-adik. Tuhan itu kayak mikir, kenapa ya anak-anak, bukan aku ajarin yang baik, kenapa malah lakukannya yang gak baik? Hati Tuhan sedih gitu. Jadi kakak mau ingetin untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk berbuat baik, sekecil apapun itu berbuat baiknya ya. Contohnya kita nih sekarang di rumah, contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kita kan sudah diingatkan kalau corona seperti ini harus cuci tangan dulu sebelum makan dan minum. Nah, ketika kita mau cuci tangan, terus kita menjaga diri kita, itu salah satu perbuatan baik loh. Kemudian ini nih sebentar lagi kita akan menonton video. Dari video ini bagus sekali loh ceritanya. Nanti untuk kelas besar boleh ya adik-adik ditulis PR-nya, apa sih kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dalam video ini, seperti itu. Kemudian untuk kakak kelas remaja bisa di-list ya, apa sih perbuatan baik yang sudah kalian lakukan, apa perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan, kemudian apa akibatnya. Kan kakak-kakak yang remaja udah pada tahu nih, ketika kita melakukan hal yang tidak baik,
itu Tuhan itu nggak senang ataupun Tuhan itu sedih. Jadi kita jangan membuat Tuhan sedih lagi ya. Oke, selamat menonton video semuanya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Mana videonya adik-adik? Kan bagus banget ya videonya, bisa ngajarin kita kalau Tuhan Yesus itu aja udah begitu baik, mau disalib, menebus dosa kita, sudah sepatutnya kita juga melakukan perbuatan baik. Belajar dari yang ada di video itu tuh, dia benar-benar mau tolong teman, tolong guru, nggak memandang siapapun ya, nggak memandang harus orang yang pintar, orang yang kaya, tapi semua sama ya. Oke, jadi kakak harap adik-adik semua ingat tema hari ini untuk selalu berbuat baik. Nah, hari ini kita juga punya ayat hafalan ya adik-adik, dari Roma 6 ayat 23. Yuk kita buka semua, kita hafal ya sama-sama. Roma 6 ayat 23. Udah dapat semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kakak harap adik-adik semua tetap berbuat baik, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa semua jaga kesehatan ya. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa ketemu lagi di gereja, oke? Yuk, sekarang kita berdoa. Setelah ini kita akan doa Bapa kami, dan kita nyanyi Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan sudah lebih baik bagi kami, sehingga kami juga anak-anak sekolah minggu sudah sebaiknya untuk berbuat baik juga.
Tuhan, ingatkan kami untuk selalu berbuat baik. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk semua teman-teman kami. Berkati kami selalu dan lindungi kami selalu. Dan berkati Tuhan supaya corona ini cepat selesai, supaya kami bisa berkumpul lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga manusia berdosa, tapi kiranya Bapa mengampuni kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yeay, ibadah kita udah selesai. Sampai ketemu ya minggu depan. Tetap sukacita, tetap berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekian ibadah kita hari